Aku dibunuh oleh tunangan dan adik kandungku sendiri di hari pernikahanku. Kamu gila. Kenapa kau dorong dia? Sekarang gimana? Tenang. Kamera pengawas di sini sudah rusak sejak lama. Dia akan mati tanpa suara. Tak ada yang tahu. Kenapa? Kenapa kau berlaku seperti ini padaku? Kakak, salahkan dirimu sendiri karena dituduh ternoda sebelum nikah. Namamu hancur. Kau pikir pantas menikahi Tuan Muda Aditya? Kau pantas? Semua ini rencanamu, rencanaku. Memang aku terus? Kau sudah menyerahkan semua warisan pada kami. Kau sudah tak berguna lagi. Tenang. Warisan mamamu akan kuhabiskan dengan baik untukmu. Lelakimu akan kumainkan dengan baik untukmu juga. Aditya, tolong aku. Tolong. Nadia Saputra, bukankah kau mencintaiku? Kalau begitu, bantu aku sekali lagi. Matilah! Kalau ada kehidupan lain, aku pasti akan membuatmu darah dibayar dengan darah. Kakak, besok adalah hari bahagiamu. Adik sangat senang untukmu. Temani aku minum 1 gelas lagi, ya? Apa yang kau lakukan? Aku terlahir kembali ke sehari sebelum pernikahan. Bagus sekali. Pasangan brengsek, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk dari mati. Kakakku mabuk. Bawa dia istirahat. Nanti, perlahan-lahan, ambil banyak foto. Kalian orang-orang tak berguna. Masih bengong apa? Cepat kejar ya. Kejar! Panas sekali. Aku tak boleh pingsan. Apa di kehidupan kedua ini, aku masih harus terpuruk seperti ini? Wanita itu kena obat, pasti tak akan lari jauh. Hari ini, seret pun harus kalian seret ke ranjang. Siap. Lanjut cari. Ambil uangnya, tolong aku. Tanpa izinku, jangan biarkan siapapun ganggu aku. Minggir. Tuan Muda sedang urusan, jangan ganggu. Direktur Wijaya. Tuan Muda adalah sebutan halus untuk pilihan pendamping bar di kota. Sebutan halus untuk pilihan pendamping bar. Tak usah dikejar lagi. Nadia Wijaya. Karena kamu sudah kehabisan akal, suka cari pria pendamping bar, besok ku beri kamu hadiah besar. Pergi. Kepung bar itu, aku akan tangkap dia basah-basahan. Sudah sadar? Aku? Apa kita sudah
Gugup apa? Semalam kan lumayan antusias. Tenang saja. Aku tak akan ambil kesempatan dalam kesempitan. Apalagi tertarik pada wanita yang kena obat. Tertarik. Nadia, hari ini kita menikah. Aku tunggu. Menikah? Mimpi. Tapi, surat wasiat Mama menetapkan. Aku harus menikah di usia 26 tahun, baru bisa dapat warisan. Pernikahan ini untuk sementara masih harus dilangsungkan. Lihat aku apa? Rp220 bayar untuk sehari. Untuk merebut pengantin, Bayar aku? Buru-buru apa? Di hari pernikahan. Main-main dengan adik mempelai wanita? Bukankah itu seru? untungnya aku sudah perbaiki kamera pengawasnya. Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan hancur reputasinya. Mulai sekarang, akulah bosmu. Hari ini, jangan mempermalukanku. Wanita yang berani menghina Anda semalam sudah ditangani. Hmm, Kalau Nona Mira Wijaya ini, dia akan kutangani sendiri. Oh ya, batalkan rapat proyek senilai 22 triliun rupiah nanti sore. baik. Lalu diubah jadi agenda apa? Pergi selesaikan transaksi senilai 220 juta rupiah. 220 juta? Aku kirim lagi 2 miliar 200 juta rupiah. Jangan lupa bawa hadiah mewah. Siap, Nona muda. Aditya Santoso, Mira Wijaya, sutradara sandiwara pernikahan ini akan kugantikan. Buka pintu, sambut tamu. Selamat menempuh hidup baru? Nadia Wijaya, kemarin malam kamu kemana? Adikmu mencarimu semalaman. Kakak, kamu keterlaluan. Malam sebelum pernikahan, kamu menghilang. Bagi keluarga Wijaya. Adik baikku, kemarin malam aku kemana? Kau tak tahu? Berani kau pukul aku? Tadi ada nyamuk di wajahmu. Tak sengaja, agak keras. Nadia Wijaya, Mira, aku cuma peduli padamu. Kau malah berulah dan memukul. Aku ibu tirimu. Meski kau tak suka kami, tak perlu sekejam ini. Kejam? Ini baru permulaan. Kupukul kau tadi, tanganku sakit. Mungkin kalian minta maaf pada tanganku. Nadia Wijaya, jangan keterlaluan. Ini masalah hubungan keluarga. Apa? Mau pukul aku? Kalau wajahku bengkak hari ini, nikahnya batal. Warisan Mama akan tetap dibekukan. Tak seorang pun bisa mendapatkannya. Ayah, pikir baik-baik. Diam saja kenapa? Lakukan seperti kata kakakmu. Ayah, suruh aku minta maaf padanya. Ayah paling sayang aku. Apa? Kau juga ingin merasakan aturan hukuman keluarga? Maafkan aku. Pintar. Ini baru adik yang baik. Aditya, sudah waktunya. Ayo kita pergi. Segera bertindak. Nadia Wijaya, sekarang, lihat saja kau bisa sombong sampai kapan. Silakan kedua mempelai tukar cincin. Tunggu! Kakak, aku sungguh tak bisa lagi menyembunyikan untukmu. Sebenarnya, kakakku tak hilang tadi malam. Dia kebal, bermesraan dengan pria lain. Apa? Bermesraan? Oh, benarkah? Kakak, kukira setelah menikah kau akan berubah. Tapi tak kusangka. Malam sebelum pernikahan, kau masih kebal, berkencan dengan pria lain. Apa? Benarkah? Semua benar. Begitu layar ini dibuka, rekaman CCTV Bar semalam akan muncul. Semuanya bisa menyaksikan. Nadia! Kau berani... Keluarga Wijaya kami, dosa apa yang kami lakukan?
Anak durhaka! Anak durhaka! Kakak, kau yang bersalah pada Kak Aditya dan keluarga kami. Sepertinya hanya dengan berlutut sekarang dan menyerahkan harta 8,8 triliun rupiah itu kepada kami, baru bisa menghapus aib yang kau berikan. Di kehidupan lalu, aku berlutut memohon, menyerahkan warisan 8,8 triliun rupiah. Tapi berakhir mati di pernikahan. Kini, jangan harap aku berlutut padamu. Kau pantas. Nadia Wijaya, kami sudah baik hati memberimu kesempatan. Jangan tak tahu diri. Siapa kau? Berani bicara begitu padaku? Kau berani pukul aku? Memang kau yang kupukul. Ingat statusmu. Nadia Wijaya, bukannya kau menginginkan warisan ibumu? Kalau kau berlutut dan minta maaf sekarang, aku bisa memaafkanmu. Tapi jika foto mesumnya tersebar, kau berlutut dan merengek sekalipun, aku tak akan menikahimu. Tanpa 4 miliar dari ibuku itu, bisnis ayahmu masih bisa bertahan bulan depan? Jadi, sekarang siapa butuh siapa? Aku butuh kau atau kau butuh aku? Bagaimana kau tahu? Sudahlah, kalau layar ini dibuka, jangan salahkan kami tak kasih muka. Kau akan jadi hinaan semua orang. Orang jahat. Aku justru penasaran. Orang jahat yang dihina ini, orang jahat yang dibenci ini, sebenarnya seperti apa rupanya? Baik. Kesempatan diberi, kau tak mau. Jangan salahkan aku. Silakan semua lihat. Inilah pendosa keluarga Wijaya yang dihina semua orang. Lihat baik-baik, ini siapa? Buru-buru apa? Tidak mungkin. Ini bagaimana bisa aku? Aku malah berterima kasih karena mengundang semua elit ke sini. Biarkan semua melihat, ternyata orang jahatnya adalah kau. Keraskan suaranya. Biarkan semua mendengar adik baikku ini dan tunanganku bicara apa saja. Buru-buru apa? Pada hari pernikahan, bermain-main dengan adik mempelai wanita. Bukannya seru? Matikan. Matikan, cepat matikan. Ternyata Mira Wijaya orangnya seperti itu, berani menggoda tunangan kakaknya sendiri. Malah balik menuduh Nadia Wijaya. Sungguh tak tahu malu. Dasar anak durhaka! Berani-beraninya menggoda tunangan kakakmu! Muka keluarga Wijaya kami. Kau coreng habis-habisan! Aku tak punya anak sepertimu. Benar, Mira Wijaya yang menggoda saya. Saya tidak ada hubungannya. Kak Aditya, bagaimana bisa kau berkata begitu? Nadia! Maafkan aku. Namanya juga laki-laki. Wajar kalau sesekali salah. Yang kucintai selalu kamu. Mencintaiku? Kurasa kau cuma tak rela kehilangan warisan 8,8 triliun rupiah dari mamaku. Hadirin sekalian, hari ini seharusnya pernikahan saya dan Aditya Santoso, tapi sekarang saya umumkan pengantin pria diganti Satpam. Ya, Tunangan saya akan segera tiba. Orang-orang tak berkepentingan ini, keluarkan. Lepaskan aku. Hantaran sudah siap, bisa dikirim kapan saja. Suruh Rendra Halim bawa kontrak bisnis senilai 8,8 triliun rupiah ke lokasi pernikahan. Tidak dijelaskan? Jika Rendra Halim salah menilai untuk keluarga Santoso, bagaimana? Justru biar mereka salah paham. Rendra Halim diam-diam berkolusi dengan keluarga Santoso. Kali ini pas untuk menjebaknya keluar. Ayo kita lihat keramaiannya. Baik, Oke. Aku segera siapkan, kontraknya akan dikirim. Si Aditya Santoso ini ternyata benar-benar berhasil mendekati Raka Pratama. Jangan sampai dia lupa dengan bagianku. Apa? Grup Pratama akan menandatangani kontrak senilai 8,8 triliun rupiah dengan kita? Nadia Wijaya, kau dengar itu? Grup Pratama akan menandatangani kontrak 8,8 triliun rupiah denganku? Kau harus berlutut. Baru mungkin kuampuni. Bukankah Raka Pratama tak pernah muncul? Jangan-jangan dia benar-benar menghargai Aditya Santoso? Tuan muda Aditya memang berbakat. Direktur Pratama sendiri datang, pasti sangat menghargainya. Masalah ini kau yang salah. Cepat minta maaf pada tuan muda. Suruh aku minta maaf pada sampah ini? Aditya sekarang adalah
talenta luar biasa yang dihargai Raka Pratama. Kalau dia kau lewatkan, siapa lagi yang mau? Jangan keras kepala lagi. Kak Aditya sekarang adalah mitra kerja grup Pratama. Nadia Wijaya! Sudah pikirkan dengan gaya apa kau akan berlutut minta maaf padaku? Kau sakit jiwa, ya? Sakit ya, pergi berobat. Bagus! Masih ngotot ya? Nanti kalau Direktur Pratama datang, aku akan buat kau minta maaf sambil nangis. Ngomong-ngomong, bukannya kau suka ganti pengantin pria? Kalau gitu aku juga ganti pengantin wanita. Kumumkan, yang menikah denganku hari ini adalah Mira Wijaya. Benarkah? Satpam! Keluarkan Nadia Wijaya dan tunangan yang entah muncul dari mana itu. Keluarkan mereka. Siapa yang bilang mau mengusirku? Raka Pratama. Pria pendamping Bas malam. Ternyata Direktur Grup Pratama. Tuan Muda Aditya, benarkah dia Tuan Pratama dari grup Pratama? Aku juga tidak tahu, tapi lihat karismanya. Sepertinya benar. Tuan Pratama, kedatangan Anda sungguh mengharumkan acara ini. Kamu siapa? Aku Aditya Santoso. Grup Santoso? Tak pernah dengar. Bukannya Aditya Santoso bilang bekerja sama dengan grup Pratama? Kok Tuan Pratama ini tak mengenalinya? Keluarga Santoso kali ini benar-benar mengada-ada. Tuan Pratama, mari duduk dan nikmati jamuan pernikahan. Jamuan pernikahan? Anda salah paham. Aku ke sini untuk merebut pengantin. Merebut pengantin? Tuan Pratama, apa maksud Anda? Nona Wijaya, maukah kau menikah denganku? Nadia Wijaya. Kau mau menikahi Nadia Wijaya? Kusuruh jangan memalukan diri, bukan menyamar jadi Raka Pratama. Aku tidak berpura-pura. Aku Raka Pratama. Pendamping pria biasa sebegitu larut dalam peran? Baju ini sewa berapa? Kelihatannya bagus. Sekitar 2 miliar rupiah. 2 miliar? Uang 100 juta yang kuberikan habis untuk baju ini? Setimpal. Sudahlah, nanti ikuti gerak-geriku. Jangan sampai gagal. Pria ini kok sangat familiar. Dia. Pria pendamping bar itu. Hadirin sekalian, ini suamiku. Datang hari ini untuk merebut pengantin. Keluarga Santoso sungguh memalukan, ditinggalkan di depan umum. Wajar saja. Keluarga Santoso tak ada apa-apanya. Bahkan tak sebanding dengan jari kaki keluarga Pratama. Mereka keluarga konglomerat sejati. Nadia Wijaya, kau gila. Dia presiden direktur grup Pratama. Mana mungkin menikahimu? Kenapa tidak mungkin? Jujur saja, suamiku Raka Pratama melamarku ratusan kali. Kutolak berkali-kali. Dia tak mau dengar. Hari ini aku terpaksa setuju. Benar kan, sayang? Maaf, Raka Pratama. Pinjam namamu sebentar. Oh, benar. Kau akhirnya setuju. Aku sangat bahagia. Lihat. Kalau terima tahan saja. Ini mustahil. Kau pikir dirimu layak untuk Raka Pratama? Kenapa dia tidak layak? Di mataku, dia layak untuk siapapun. Justru kamu. Orang yang mengandalkan wanita. Berdasarkan apa meragukannya? Bukan direktur Pratama. Maksudku bukan begitu. Kalau begitu, minta maaf pada istriku. Nadia Wijaya, maafkan aku. Memang barang mahal punya kelebihan. Harus diakui. Pria pendamping bar ini, aktingnya cukup meyakinkan. Satpam. Singkirkan semua orang yang tak ada urusan ini dari sini. Jangan tunda pernikahanku. Tunggu. Dia palsu. Dia sama sekali bukan Raka Pratama. Mira tak mungkin mengada-ada. Ayah, aku lihat sendiri. Dia cuma pria pendamping bar di bar kota mahkota. Semalam dia masih bersama Nadia Wijaya, berpelukan mesra di bar. Direktur Pratama ini... Pria pendamping bar? Ini foto kalian di bar semalam. Buktinya jelas. Nadia Wijaya, apalagi yang bisa kau jelaskan? Pria pendamping bar? Putri sulung keluarga Wijaya bisa berbuat begini? Kau cari pria bayaran untuk bohongi aku? Sial ketahuan. Kakak cuma karena sakit hati sampai bawa pria macam ini. Seenaknya ke pernikahan. Kakak benar-benar merendahkan diri. Kau berani memukulku? Pria pilihanku, berani kau mencelah? Satu kata lagi, langsung kuhajar. Siapapun dia,
Hari ini dia suamiku. Siapapun dari kalian, jangan berkomentar lagi. Nadia Wijaya, tak tahu malumu saja sudah keterlaluan. Tak takut menyinggung grup Pratama? Ku dengar sifat Direktur Pratama sangat buruk. Orang terakhir yang menyinggungnya sudah lenyap dari kota selatan. Kau pekerjakan pria pendamping bar untuk menirunya? Bagaimana jika dia tahu? Nadia Wijaya? Kau berani menyinggung grup Pratama? Keluarlah dari keluarga Wijaya. Jangan libatkan kami. Keluarga Wijaya? Kapan peduli padaku? Sekarang takut kau ikut kan? Sudah terlambat. Kau anak durhaka! Tuan Lu, kau sentuh istriku? Tanpa izinku? Kau cuma pendamping bar, berani? Kalian semua tahu sifat Raka Pratama buruk. Jika aku benar-benar mengenalnya, bayangkan nasib kalian. Kau Direktur Pratama? Dia tak pernah muncul, mana mungkin? Kau pikir pakai jas mahal bisa menirunya? Sungguh lucu. Benar! Kalau kau benar Raka Pratama, maka gue juga bisa bilang, gue ini istri bos grup Pratama. Beraninya kau. Pria bayaran sombong apa? Nanti kalau Direktur Pratama datang, Lihat aja nasibmu bakal gimana. Lihatlah, semua. Bahkan tak ada hantaran. Berani-beraninya mengaku Direktur Pratama untuk merebut pengantin. Iya juga ya. Kakak, kok hantarannya nggak ada sama sekali? Jangan-jangan Kak Raka ini terlalu miskin sampai nggak bisa kasih hantaran. Masuk akal juga. Pria pendamping bar. Mana mungkin punya banyak uang. 22 juta rupiah semalam. Nadia! Bukan gue mau nyinyir. Cari pria pendamping bar sih udah nggak masalah. Tapi sampai hantarannya nggak ada, bukannya malah mempermalukan diri? Nadia Wijaya, kau sudah mempermalukan keluarga Wijaya bergaul dengan pria macam ini. Kau mau bikin gua mati kesal ya? Nadia Wijaya, kalau kau berlutut minta ampun sekarang, mungkin gue bisa bicara baik-baik untukmu di depan Direktur Pratama. Kalau enggak, berdua tunggu saja penyesalanmu. Fajar, Direktur, hantarannya sudah tiba? silakan buka. Sebidang lahan di pusat bisnis kota selatan. Senilai 1,1 triliun rupiah. Sepasang gelang giok pusaka keluarga Pratama. Senilai 880 miliar rupiah. Sebuah cincin berlian merah muda pesanan pribadi. Senilai 220 miliar rupiah. Sebuah pulau liburan pribadi di luar negeri. Senilai 2,2 triliun rupiah. Total 4,4 triliun rupiah. 4,4 triliun? Mas kawin 20 miliar? Ini keterlaluan. 20 miliar? Ini pasti bohong. Ini barang palsu. Palsu. Ini cuma replika. Jangan-jangan kau pikir dengan barang palsu, perhiasan dan sertifikat tanah palsu, bisa menipu kami? Kamu dari mana dapat barang tiruan sebanyak ini? Replikanya cukup mirip aslinya. Ini semua asli. Kalian para pria pendamping, aktingmu cukup meyakinkan. Ini nomor cap di gelang ini, cap keluarga Pratama, cap pusaka keluarga. Bukan sembarang orang bisa meniru ini. Mungkinkah dia benar-benar Raka Pratama? Cap ini asli? Tidak mungkin. Ini pasti tidak benar. Setiap halamannya ada stempel resmi grup Pratama. Dia benar-benar Raka Pratama. Dan ini kontrak bisnis senilai 8,8 triliun rupiah. Juga kusertakan untuk Nona Wijaya sebagai mas kawin. Agak terburu-buru saat datang. Tidak banyak yang kubawa. Mohon maaf. Kontrak bisnis apa? Aku tahu, kontrak 4 miliar ini dari Direktur Pratama. Kenapa di tangan kalian? Kalian berani memalsukan kontrak. Kenapa bilang aku palsu? Direktur Halim dari grup Pratama yang telepon langsung padaku. Dia bilang Direktur Pratama mau kasih kontrak 4 miliar. Halim adalah tangan kanannya. Kalau bukan palsu, apa ini? Dia bilang begitu? Ya, mau kupanggil dia ke sini. Untuk buktikan kau bohong, nanti kau masuk penjara. Pokoknya, dia lakukan ini untukku. Aku tak boleh libatkan dia. Tunggu, jangan telepon dulu. Kenapa? Sekarang baru menyesal? Takut? Aku? Tidak apa. Biarkan dia telepon. Biar dia lihat siapa yang menyesal nanti. Nggak kapok sebelum babak belur? Ini apa yang terjadi? Kenapa telepon Halim tak bisa? Tak bisa. Biar aku yang coba. Kontrak Halim. Kau punya 3 menit untuk datang ke sini. Jangan kira sok gaya. Bisa panggil dia. Mending kamu periksa otak sendiri. Atau hapus Tomato Novel. Kamu pikir Direktur Halim kenal sama kamu? Iya benar. Main sandiwara kok keterusan?
Sampai sok-sokan jadi Direktur Pratama. Aku kasih tahu sekarang. Kalau kamu benar bisa panggil Direktur Halim ke sini, kepalaku kuberikan. Buat dudukanmu. Saya datang. Saya sudah sampai. Direktur Halim, kenapa Bapak datang? Tapi Bapak datang tepat sekali. Mereka berdua ini nekat sekali. Berani memalsukan kontrak, sudah saya tahan. Silakan dihukum sesuka hati, terutama pria pendamping bar ini. Pura-pura jadi Direktur Pratama, benar-benar cari mati. Diam! Yang cari mati itu kamu. Direktur Halim, kenapa Bapak pukul saya? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Yang berdiri di depanmu ini adalah Direktur Grup Pratama. Bapak Pratama sendiri. Ini tidak mungkin. Dia mana mungkin Bapak Pratama? Dia mana mungkin Bapak Pratama? The Direktur Halim. Apa Bapak salah paham? Orang ini? Ya. Bagaimana bisa dia Bapak Pratama? Direktur Halim, bukannya Bapak bilang Bapak Pratama akan tanda tangani kontrak langsung dengan saya? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Diam! Bapak Pratama. Saya... Bukan Halim. Aku suruh kamu hantar kontrak. Kau malah berkomplot diam-diam dengannya. Kamu mengundurkan diri saja. Direktur Pratama. Saya yang keliru. Beri saya kesempatan lagi. Bawa pergi. Direktur Pratama. Jangan simpan dendam. Ampuni saya. Lepaskan saya. Saya salah. Ini Direktur Halim saja dibawa? Direktur Pratama. Saya tak kenal orang besar. Anda berhati besar. Direktur Pratama, kami salah. Anda benar Raka Pratama. Asli 100%. Saya ternyata habis jutaan sewa direktur jadi pria bayaran. Fajar Firmansyah. 4 miliar ini memang untuk Nadia. Kau berani sentuh? Saya temperamen buruk. Ada dialog bilang apa? Udaranya sudah dingin. Waktunya grup Santoso bangkrut. Kalau begitu bangkrut saja. Direktur Pratama, jangan simpan dendam. Saya serahkan Nadia Wijaya. Saya serahkan keluarga Hartono juga. Tak tahu malu. Kau berhak tentukan dia. Bersihkan. Direktur Pratama. Saya jadi budak Direktur Pratama. Lepaskan saya, Direktur Pratama. Direktur Pratama. Nadia Wijaya. Dasar apa kau? Kau tunggu saja. Saya tak akan biarkan. Ayah salah. Anakku yang baik. Saya salah. Nadia, kita kan satu keluarga. Nadia! Siapa menanam dia menuai. Kau mau kemana? Direktur Pratama. Sandiwara sudah selesai. Kita sebaiknya mundur. Mundur. Kau anggap aku pria pendamping bar, lalu bilang aku melamarmu ratusan kali. Bagaimana ini dihitung? Lagi pula, kalau kau tidak menikah denganku, warisan mamamu bagaimana? Aku bisa cari pria pendamping bar lain. Apa katamu? Kau mau cari lagi? Enggak. Cari satu saja sudah ketemu orang kuat, mana berani cari yang kedua. Apa? Bukan apa-apa. Kalau begitu, Direktur Pratama, karena Anda sudah berbaik hati menolongku, tolong bantu sampai tuntas. Bagaimana kalau kita menikah? Aku memang baik hati. Tidak masalah. Akhirnya menikah juga. Bisa mewarisi harta mama. Kerjasama yang menyenangkan istri baruku. Direktur Pratama, orang sebesar Anda, kenapa mau membantuku main-main seperti ini? Membantumu itu sungguhan. Tapi, aku tidak pernah rugi. Pantasan kontraknya 8,8 triliun rupiah. Rupanya mau kerjasama dengan warisan mamaku. Untunglah. Kupikir dia suka padaku. Kerjasama yang menyenangkan. Suami baruku. Kerjasama yang menyenangkan. Kalau begitu kita sudah menikah. Malam ini pulang makan malam saja. Oh, boleh. Oh, tidak bisa begitu. Tidak, kau tidak mau? Oh, aku mau. Kamu siapkan saja. Aku masih ada urusan penting. Hei, mau kemana? Ambil barang yang memang milikku. Cepat transfer aset ke rekening Swiss. Kalau sampai Nadia Wijaya tahu, sudah terlambat. Benar. Di saat genting tetap harus andalkan Mira. Nadia Wijaya mengusirmu dari pernikahan. Anak durhaka macam itu. Uang ini sama sekali tak boleh disisakan untuknya. Sudah. Uangnya sudah ditransfer. Bahkan jika Nadia Wijaya mewarisi harta itu, tak akan tersisa apa-apa. Bagaimana? Manfaatkan ketidakananku? Sibuk membagi hasil kotor? Kakak sungguh berwibawa. Baru saja merangkul Raka Pratama. Langsung mulai merebut kuasa. Berubahnya lebih cepat dari halaman buku. Kalau sampai tersebar, apa kata warga kota selatan nanti? Hari ini warisan mamaku sudah cair. Kalian bisa kembalikan harta, saham, dan posisi ketua dewan direksi sekaligus padaku. Kakak memang hebat ya. Baru dekat dengan Raka Pratama, langsung mau rebut kekuasaan.
berubah muka, lebih cepat dari balik buku. Kalau ini tersebar, bagaimana penilaian warga Kota Selatan? Warisan mama kini cair. Kalian bisa kembalikan harta, saham, dan posisi ketua direksi kepada saya. Kembalikan padamu? Nadia Wijaya, kamu mimpi apa siang-siang? Maksudmu, tak mau mengembalikan? Tampaknya ibumu mati terlalu awal. Tak sempat ajari sopan santun. Ayahmu masih hidup. Berani kau minta harta di sini? Jangan cari gara-gara. Dulu, aku bisa sebarkan videomu, bongkar aibmu. Nanti, aku bisa telanjangkan kau, buang ke jalanan. Kau juga, mamaku tulang punggung, perusahaan Wijaya. Kau cuma istri kedua. Berhak apa kau di sini? Sebut nama mamaku? Tak tahu aturan. Hari ini, atas nama ibumu, akan kuajari tata krama. Apa yang kau lakukan? Lepas! Nadia Wijaya, berlagak di depan orang tua. Lepaskan bibimu? Sudah! Nadia Wijaya, bukankah kau hanya ingin warisan Bibi Laras? Ambil ini! Cuma warisan biasa. Perlu main kasar? Perusahaan Wijaya kami bukan preman. Warisan 4 miliar itu cuma jadi 20 juta? Warisan 4 miliar itu cuma jadi 20 juta? Pandai benar kau menghitung. Kakak, maksudmu apa? Memang cuma segitu setelah dicairkan. Kami tak pernah main curang. Tak pernah main curang? Lalu kenapa sisanya hanya sedikit begini? Nadia jangan cari masalah. Setelah aset dicairkan, uang di rekening ya segitu. Ibumu dulu memang cuma tinggalkan sedikit. Lagi pula perusahaan ini kinerjanya buruk. Bisa tersisa segini. Sudah bagus. Kinerja buruk atau kalian yang gelapkan? Nadia Wijaya, jangan asal tuduh. Kami bersih tanpa noda. Mana mungkin lakukan hal semacam itu? Bersih tanpa noda? Lalu uang 4 miliar yang tiba-tiba muncul. Di rekening kalian dari mana? Apa yang kau omongkan? Cepat pindahkan asetnya ke rekening rahasia di Swiss. Nanti kalau Nadia Wijaya tahu, sudah terlambat. Uang ini, sekali-kali jangan sampai jatuh ke tangannya. Masih ada alasan lagi? Ini mana mungkin. Kau berani sembunyi-sembunyi rekam kami? Ini melanggar privasi kami. Privasi? Waktu kalian diam-diam mentransfer warisan mama, kenapa tak bilang itu privasi? Pilih sendiri. Kembalikan uangnya atau masuk penjara. Kalau mau kembalikan uang sendiri, atau gue laporkan polisi sekarang, sisa hidup kalian habis di penjara. Nadia Wijaya, aku ayahmu. Ayah, pantaskah kau? Grup Wijaya dibangun mama dengan susah payah, tapi kau hancurkan begini. Gue belum minta kalian ganti rugi, itu sudah sangat baik hati. Kami bayar, tapi transfer harian ada batas. Kasih kami waktu. Besok kalau tak ada uang, di rekening, kita ketemu di kantor polisi. Sudah kuberi peringatan. Sekarang angkat kaki dari sini. Silakan pergi. Ayo kita pergi. Dia dibela Raka Pratama. Kita tak bisa lawan. Mau suruh aku kembalikan uang yang sudah di tangan? Jangan mimpi. Bisa diselesaikan. Lawan aku, kau belum cukup. Lawan mereka. Urusan Nadia seharusnya sudah selesai. Sekarang ke grup Wijaya, jemput Nadia Wijaya. Baik, Direktur Pratama. Kejar mobil itu cepat. Siap. Cepat, cepat. Mida, ini melanggar hukum kan? Diam. Sekarang baru takut? Sudah terlambat. Tak usah melawan. Obat ini akan membuatmu lemas total. Kalian mau apa? Mau apa? Hari ini kau akan merasakan. Apa itu keputusasaan? Ayo! Buka bajunya! Lepaskan aku. Aditya Santoso, lepaskan. Putri sulung keluarga Wijaya, Nadia Wijaya. Di kota selatan yang terhormat. Di siang bolong. Dituduh birahi memuncak dan berbuat mesum beramai-ramai. Video ini ditukar dengan warisanmu yang cuma 8,8 triliun rupiah. Lumayan kan? Ini tindakan kriminal. Kalian akan membusuk di penjara. Mira, apa kita keterlaluan? Terlalu? Kalau takut, pergi sekarang juga. Tapi ku ingatkan, grup Santoso kalian akan benar-benar bangkrut. Senyum dong. Senyum!
Mira Wijaya, kau pikir dengan begini kau menang? Raka Pratama tak akan membiarkanmu. Raka Pratama, saat dia menemukanmu, aku sudah merekam video mesemu. Cuma dengan satu klik, seluruh kota selatan akan melihatnya. Coba tebak. Apakah dia masih mau menerimamu nanti? Mira Wijaya, kau gila. Ya, aku memang gila. Mengapa sejak kecil kau selalu lebih baik dariku? Hari ini aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Ayo. Aku Ragu apa lagi? Sekarang baru takut? Aditya Santoso, kalau kau tak beri bukti kesetiaan, mana berani aku kerja sama denganmu? Lepaskan aku. Orangnya kuserahkan padamu. Mainlah pelan-pelan. Direktur Pratama, ada yang lihat Nona Wijaya dibawa masuk hotel ini. Tapi tak tahu kamar nomor berapa. Geledah. Bahkan kalau harus membongkar kota selatan sampai ke dasarnya, kau harus temukan dia. Siap. Nadia Wijaya, tunggu aku. Aditya Santoso, masih ada waktu untuk menyesal. Kalau tidak, Raka Pratama tak akan biarkan kau lolos. sudah terlambat. Aku sudah tak punya pilihan lain. Nadia Wijaya, jangan salahkan aku. Nadia. Nadia. Direktur Pratama, Nona Wijaya belum ditemukan. Tapi kami menangkap Mira Wijaya di lobi depan. Cepat bawa aku ke sana. Dia sudah pergi, tak ada yang bisa selamatkanmu. Aditya Santoso, lepaskan aku. Kita bisa berunding baik-baik. Berunding? Nadia Wijaya. Kalau bukan karena kau yang memaksaku, keluarga Santoso hampir bangkrut. Kau yang buat aku terpaksa merengek pada si jalang Mira Wijaya itu. Masih ada ruang untuk berunding antara kita? Mira Wijaya cuma memanfaatkanmu sebagai tumbal. Jadi tumbal pun gara-garamu? Kalau dulu kau menikah denganku dengan patuh dan menyerahkan seluruh warisan mamamu padaku, grup Santosoku takkan sampai di ambang kebangkrutan. Semua ini gara-garamu. Jadi jangan salahkan aku. Nadia Wijaya, hari ini kau takkan bisa kabur. Kalau tak mau mati, katakan Nadia Wijaya ada di kamar berapa? Kamar 1801. Mereka sudah masuk lebih dari 10 menit. Sudah terlambat. Jika istriku kehilangan sehelai rambut pun, akan kubuat kalian semua lenyap dari kota selatan. Direktur Pratama di sini. Yun King, Kau pikir gue ini lemah? Berani-beraninya mengusik gue. Bukannya kau cinta padaku? Kalau begitu bantu aku sekali lagi. Bukankah kau mencintaiku? Kalau begitu bantu aku sekali lagi. Kau masih berani bicara begitu? Tendangan ini adalah hutangmu dari kehidupan sebelumnya. Tendangan ini harus kau bayar di kehidupan sekarang. berapa peluang sadar setelah minum obat ini? 0,01%. Sepertinya dendam Nona Wijaya sangat dalam. Kehidupan sekarang apa? Apa yang kau bicarakan? Aku tak tahu. Akan kubantu kau mengingatnya. Tolong selamatkan aku. Nadia Wijaya sudah gila. Dia gila. Aku juga akan membuatmu merasakan rasa putus asa. Yun King, jangan kotori tanganmu sendiri. Dia pantas mati. Memang dia pantas mati. Tapi hukum akan memberikan hukuman yang pantas untuknya. Aditya Santoso, hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tak mau mengotori tanganku sendiri. Hancur. Semuanya hancur. Bawa dia pergi. Kau baik-baik saja? Efek obatnya mulai bekerja. Tolong aku sekali lagi. Sudah jelas? Diam, jangan tanya hal bodoh. Tadi malam, tidak terjadi apa-apa. Maksudmu apa? Mau ingkar janji? Kita kan sudah dewasa. Saling memenuhi kebutuhan saja. Kau anggap aku apa? Kita cuma mitra kerja. Nadia. Aku Raka Pratama pasti tidak akan karena kerjasama. Nyonya Direktur Pratama benar-benar sibuk. Ma, Kau Nadia Wijaya? Halo Tante, saya Nadia Wijaya. Lihatlah. Dasar kau nak, menantu secantik ini disembunyikan sampai sekarang. wah Ma.
Kenapa tidak beri pemberitahuan dulu? Direktur Pratama, Nyonya telepon Bapak semalam, tidak tersambung. Langsung datang pagi-pagi. Saya tidak bisa menahannya. Betul. Janjinya bawa menantu pulang makan. Malah hilang begitu saja. Aku kira menantuku hilang. Tante-tante salah paham. Saya dan Direktur Pratama. Tidak salah paham. Sudah dengar dari Fajar. Kalian berdua tadi malam. Ma, aku... Kalian anak muda. Malu-malu. Aku tahu. Nadia Wijaya. Kalian datang buat apa? Adikmu segera dihukum. Kok tegak sekali kau? Waktu dia menyuruh orang culik aku, mana mikirin saudara? Nadia Wijaya. Kalau kau tak cabut gugatan, aku buka rahasian kalian. Aku bilang nikahan kalian palsu, warisan mama kau gagal dapat. Pernikahan palsu? Raka Pratama, ini bagaimana? Atas dasar apa kau bilang nikahan kami palsu? Kalau bukan aku tanya orang, kami takkan tahu kau dan Raka. Awalnya tak kenal. Kalian nikah palsu. Kau cuma mau waris harta mama. Kalau kau tak lepas Mira, aku akan umumkan ke seluruh dunia. Silakan umumkan. Aku tak peduli. Warisan mama, itu juga tak kau pedulikan? Tuan Wijaya, Nona Wijaya, pernikahan Nadia dan aku, asli atau palsu, bukan urusan kalian. Soal Mira Wijaya, itu akibat ulahnya sendiri. Tak ada yang bisa bantu. Direktur Pratama mohon ampun. Kasihanilah dia. Mira masih muda. Dia tak boleh masuk penjara. Raka, ini sebenarnya bagaimana? Ma, aku dan Nadia memang nikah palsu. Tapi setelah masa ini, waktu bersama, terutama kejadian semalam, aku semakin yakin dia ada di hatiku. Pak Pratama, aktingmu ini, apakah berlebihan? Lihatlah di mataku. Ada sedikit kepalsuan? Baiklah, tapi aku mau Pratama. 10% saham sebagai hantaranku. Sekarang juga. Cukup kejam. Baru pantas jadi menantu Pratama kami. Aku beri kamu 20%. Mulai sekarang jangan harap pergi.